Baik, terima kasih pemberitahuannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ada 12 orang, terima kasih banyak. Yang tepat waktu tadi sekitar 9, dan alhamdulillah sudah bertambah. Insya Allah kalau kemarin belum direkam, maksudnya bukan belum direkam, belum dikirim diupload ke YouTube gitu, belum diunggah. Nah, sekarang tindak lanjutnya akan diunggah. Mudah-mudahan bisa membantu khususnya bagi yang berbeda waktunya ataupun yang belum mendapatkan informasi terkait Zoom-nya, sehingga masih bisa belajar atau memperdalam pembahasan kita kali ini. Baik, bagi yang sudah hadir, silahkan bisa menyimak pembahasannya terlebih dahulu. Tentunya kali ini berkaitan dengan salah satu jenis recount text. Jenis text recount mengenai historical recount. Jadi untuk pembahasan yang pertama, dan nanti akan kita coba jenisnya apa saja, judulnya apa saja yang memungkinkan, yang sudah kita ketahui, nanti kita akan coba tuangkan. Jadi recount text ini sebetulnya berkenaan dengan past events ataupun past experience. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang di masa lampau. Jadi kalau kita sudah bandingkan kemarin past simple dan present perfect, maka yang kita akan coba terapkan di teks ini yaitu past simple. Berkaitan dengan kejadian-kejadian ataupun pengalaman-pengalaman di masa lampau, tentunya yang terjadi dituangkan di dalam atau dituangkan pada runtutan waktu, urutan waktu. Nanti ada urutan waktunya, event 1, event 2. Maka fungsi dari recount text ini untuk menceritakan kembali pengalaman-pengalaman ataupun kegiatan-kegiatan di masa lampau, ataupun untuk menginformasikan kepada pembaca terkait sesuatu yang terjadi di masa lampau. Untuk historical recount yang akan kita bahas misalkan, maka fungsinya yaitu untuk memberikan informasi terkait dengan kejadian-kejadian di masa lampau, khususnya misalkan Bandung Lautan Api ataupun Palagan Ambarawa ataupun Indonesian Komunis. Jadi yang berkaitan dengan sejarah bisa diinformasikan melalui teks recount. Adapun jenis-jenisnya, maaf tertutup ya. Oke. Adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama personal, untuk menceritakan tentang personal experience of the writer. Menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Mungkin sudah ya di kelas 8 kalau tidak salah, yaitu menceritakan pengalaman pribadi. Misalkan family holiday in Bali atau visiting grandparents village in Yogyakarta. Jadi pengalaman-pengalaman yang diceritakan di kelas 8 pada waktu itu, masuknya ini personal recount. Kita masuk jenis yang kedua, factual. Jenis yang kedua merupakan jenis factual yang tentunya contoh-contohnya bisa dilihat di sini, yang menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau yang tentunya berdasarkan fakta. Misalkan the sinking of Titanic ship, tenggelamnya kapal Titanic, kan itu fakta, bukan hal yang fiktif. Kemudian report about a traffic accident, sering juga bisa disimak di TV, berita, ataupun di koran. Factual recount sangat sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Kemudian jenis yang ketiga yaitu berupa imajinasi. Jadi apabila dituliskan imajinasinya, maka berupa recount. Apabila dituangkan di dalam bentuk tulisan.
Contoh, dreaming of being a superhero when I was teenager. Jadi hanya menceritakan pengalaman di masa lampau, yaitu berupa imajinasi. Karena kalau menuliskan tentang Spider-Man secara langsung kan sudah ada penulis aslinya, kemudian ada copyright-nya, maka yang kita sering temui berupa fan art ataupun berupa imajinasi. Kemudian yang kedua, imagining myself as a prince, berimajinasi sebagai pangeran di masa kecil. Nah, itu berupa jenis ketiga, imajinatif. Yang keempat yang tadi disebutkan di awal sebetulnya historical, tells about the history of places or objects. Jadi sebetulnya ini menceritakan tentang sejarah. Sejarah juga kan sebetulnya berdasarkan fakta. Kalau di sini yang berkaitan dengan sejarah mungkin dekat waktunya dengan kemerdekaan, sebelum atau pasca kemerdekaan, yang tentunya pasti akan menjadi sorotan publik begitu. Yang pertama, Proclamation of Indonesian Independence 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia ataupun Battle of Surabaya in 1945. Dan yang terakhir, biographical. Tell about a sequence of person's life and written by someone else. Jadi menceritakan tentang runtutan waktu atau event-event tertentu dari seseorang yang tentunya ditulis oleh orang lain, yang tentunya harus berdasarkan fakta yang ada. Contohnya, biografi ini tentunya sangat berkaitan dengan tokoh-tokoh. Biography of General Sudirman ataupun biography of Albert Einstein, itu contoh-contohnya. Maka kita di sesi kali ini bakal mengutamakan, karena memang sesuai tuntutan di kelas 10, yaitu kita akan mempelajari historical recount. Kurang lebih begini, kalau misalkan di recount yang kelas 8 itu menceritakan tentang pengalaman pribadi, ini berkaitan dengan peristiwa sejarah. Strukturnya kurang lebih seperti ini. Sampaikan dulu awalannya, boleh siapa yang terlibat ataupun apa yang diceritakan. Yang diceritakan yaitu Heroes Day ataupun yang tentunya dikaitkan dengan Battle of Surabaya. Jadi orientasinya di tanggal 10 November, ceritakan dulu pengantarnya. Tanggal 10 November, Indonesia merayakan Hari Pahlawan sebagai peringatan, remembrance, peringatan dari perang, mungkin ya, perang di Surabaya. We started on, nah di sekitar, tentunya di sini ya, 10 November, di tahun 1945. Itu kurang lebih pengantarnya. Kemudian ceritakan hal spesifik di event. Nah, jadi sebetulnya kan diawali dari 30 November. Begitu. Dibunuh di sekitar Jembatan Merah. Ada keterangan waktu, keterangan tempat. It was widely believed that sebetulnya banyak simpang siur, katanya banyak kabar burung, tetapi yang paling dipercaya beritanya dibunuh oleh tentara Indonesia. Maka akhirnya diputuskan untuk membawa pasukan ke kota Surabaya. Event kedua, nah event kedua sudah lebih spesifik lagi karena sudah masuk ke 10 November. Jadi awalnya di tanggal 30 Oktober, event kedua 10 November. Jadi pasukan, troops itu pasukan mulai menyerang Surabaya ya, melalui serangan bom. Kemudian, although the Indonesian defended, jadi Indonesia juga sudah, karena sudah pasca kemerdekaan kan, maka Indonesia sudah
mempertahankan nih kotanya secara heroik. Ada kata keterangan heroically bermakna secara. Jadi ditaklukkan 3 hari dan juga sebetulnya peperangannya berlangsung selama 3 minggu. Jadi yang banyak memakan korban sebetulnya kita, sisi negara kita, 6.000 sampai 16.000 kurang lebih. Dan sementara British 600 sampai 2.000. Maka reorientation-nya apa ataupun klimaks ataupun perasaan kita terhadap kejadian ini, peristiwa sejarah ini. Jadi The Battle of Surabaya sebut menyebabkan, maka ada sebab, ada akibat. Akibatnya ini, The Battle of Surabaya menyebabkan Indonesia kehilangan weaponry ataupun persenjataan yang tentunya menyebabkan kemandirian kita struggle. However, the battle provoked Indonesian and international mass tetap tentunya akibatnya ada lagi nih selain kehilangan persenjataan, tetapi memicu media Indonesia ataupun internasional untuk lebih mempublikasikan countries independence, memperjuangkan kemandirian negara kita, independence, berdiri di atas 2 kaki sendiri, which made this battle especially important. Maka akibatnya seperti ini. Sangat penting untuk revolusi sebetulnya perjuangan ini, meskipun sangat banyak jatuh korban, tapi akhirnya diprakarsai sebagai hari nasional. Nah, jadi historical recount seperti itu sebetulnya kan eventnya kan lama ya, antara dimulai dari 30 Oktober sampai 10 November dimulai dan berlangsung kurang lebih 3 hari. Kotanya ditaklukkan 3 hari dan peperangan secara keseluruhan 3 minggu, tetapi bisa dibuat lebih singkat di teks ini, teks historical recount. Dalam bahasa Inggris tentunya. Jadi ini gambaran lainnya, teks lainnya, supaya memperkaya rujukan kita. Ini pengantarnya, siapa saja yang terlibat. Bisa disisipkan gambar juga. Nah, jadi kenapa disebut Bandung Lautan Api bisa tergambar ya? Ini rujukan lainnya selain yang tadi Battle of Surabaya. Karena salah satunya ada sebab ada akibat kan. Strategi to fire Bandung sebetulnya dikarenakan orang-orang kita tidak, kekuatan orang-orang kita, maksudnya dalam persenjataan, tidak bisa dibandingkan dengan British Force dan NICA. Dan reorientation-nya, insiden ini menginspirasi untuk membuat the famous song, Halo Halo Bandung. Jadi orientasinya yaitu terjadi kan, bisa saja disampaikan secara spesifik, 200.000 resident of Bandung burn their homes. Kemudian ada event pertamanya sebetulnya datang pasca kemerdekaan. Kemudian ada gerakan lainnya, dan akhirnya reorientation-nya seperti ini. Maka, apa sih hubungannya historical recount dan yang telah kita pelajari sebelumnya, yang past simple? Nanti Bapak akan share juga PDF-nya, dominansi past simple di historical recount. Jadi, kita gunakan kata kerja kedua di sini. Ada started, took, semuanya menggunakan ed ataupun to be, was, were, ataupun yang tidak beraturan. Ini kan saw tidak beraturan, melihat tapi tidak beraturan, bernyanyi tidak beraturan. Itulah hubungannya sangat dominan. Nanti kita cek
relevansinya dengan teks. Kemudian keterangan waktu. Keterangan waktunya tentu kan lampau, dan itu sangat berkaitan dengan past simple. 10 November kan tahun 1945. Kemudian 27 Oktober, 30 Oktober 1945. In the early morning of 10 November 1945. Sangat spesifik. Sebutkan keterangan waktunya, runtutan, atau rangkaian peristiwa sejarahnya bisa disampaikan di teks ini. Selanjutnya bisa menggunakan kata penghubung yang menghubungkan dua kalimat menjadi satu kalimat, bisa menggunakan and, jika berkaitan ataupun saling berseberangan menggunakan however, ataupun bisa menggunakan as, bermakna karena, ataupun although, meskipun banyak kata penghubung yang bisa digunakan. Kata keterangan tempat, selain tadi waktu, kata keterangan tempat juga bisa. Tadi muncul kan, Jakarta, Surabaya, ataupun di dekat Jembatan Merah, bisa sangat spesifik. Kemudian Bapak akan masuk ke contoh teksnya, supaya bisa dikaitkan dengan pembelajaran yang sebelumnya. Ini bisa diperbesar tidak? Sebentar. Oh, ini saja. Baik. Nah, contoh teks lain. Jadi bisa dilihat di kata kerja kedua dan juga penggunaan was atau were itu sangat dominan. Ini kata kerja kedua berkaitan dengan agresi ya, agresi militer tanggal 1 Maret 1949. Menggunakan kata kerja kedua berakhiran id. Kurang lebih ada sekitar 70% ya, maksudnya untuk kata kerja sangat dominan. Kalau di sini jumlah spesifiknya, sebetulnya ini sampel saja. 1, 2, 3. Ada 15 past simple yang kemarin kita pelajari. Baik itu bermakna launch itu kan mengorbitkan ataupun mempersembahkan, kalau di sini melancarkan serangan agresi militer. Conquered, kata kerja kedua, yaitu menaklukkan. Held, yaitu memegang, begitu ya, menahan. Captured, ditangkap. Refused, menolak. Continued, melanjutkan. Dan semuanya bentuk kata kerja kedua. Ataupun kalau kalau yang sudah kita pelajari yaitu menggunakan bentuk nominal, gunakanlah were atau was. Jadi tidak menunjukkan kegiatan. Yang di sini ditunjukkan kegiatan, launch, term, conquered, ataupun kata benda, menteri, pasukan, kepemimpinan juga merupakan kata benda, government, muncul. Kata sifat juga muncul di sini, berupa bangsa, misalkan Indonesian, Republikan, ataupun United, temporary, sementara, moral, diplomatic, inspiring, itu kata sifat. Adverbial phrases, kata keterangan yang menyatakan kapan, di mana, mengapa, ataupun bagaimana. Muncul juga di teks ini. By the end of December, kan itu frasa kata keterangan. Di mana in areas of Yogyakarta dan Surakarta, West Sumatra, pada tanggal 1 jam 6. Nah, ini nanti ada kopiannya untuk menambah ataupun untuk mengantisipasi teks yang ada di PTS, begitu. Jadi fungsinya maka kita harus bisa mengecek ataupun mengira-ngira maknanya apa. Kalau yang tidak diketahui maknanya, kan ini banyak istilah teknis, bisa kita lewatkan saja. Tapi kita bisa ketahui sebagian maknanya sehingga kita bisa menerjemahkan. Meskipun tanpa kamus. Jadi dari